Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, memulai judul pelajaran baru dan memasuki tahun baru, kami menghadirkan audio dengan lebih segar juga ringkas, yang berisikan intisari dan kutipan roh nubuat untuk melengkapi pelajaran sekolah sahabat harian Anda. Rabu di penghujung tahun, 31 Desember, judulnya Paulus dan Kolose. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Alkitab tidak mengatakan bahwa Paulus mengunjungi kota Kolose. Namun Kolose 4 ayat 12 mengatakan Epafras tinggal di Kolose. Dan ayat 7 menyebutkan Epafras adalah orang pertama yang memberitakan kabar baik tentang Yesus di Kolose. Mungkin Epafras menjadi seorang Kristen ketika Paulus berada di Efesus, yang letaknya berdekatan, sekitar pertengahan tahun 50-an Masehi. Kisah Para Rasul 19 ayat 10 juga pasal 20 ayat 31 mencatat, karena pekerjaan Paulus, setiap orang Yahudi dan Yunani di Asia mendengar firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 4 juga memberitahukan bahwa khotbah Paulus menolong para pengikut Allah memberitakan kabar baik di mana-mana di Asia. Orang-orang pertama kali mendengar pekabaran Paulus di Efesus, kota terpenting di Asia Kecil dan pelabuhan besar. Epafras mendengar Paulus berkhotbah di Efesus. Berikutnya, Epafras menjadi salah satu rekan kerja Paulus. Lalu ia kembali ke rumahnya di Kolose dan memberitakan kabar baik di Kolose. Kota Kolose terletak 15 km sebelah tenggara Laodikia. Para ilmuwan kini mulai menggali Kolose. Ada sebanyak 10.000 orang Yahudi tinggal di sana. Koin-koin dari Kolose menunjukkan bahwa orang-orang di sana menyembah banyak dewa. Jadi, umat Kristen mengalami kesulitan dalam menyampaikan kabar baik di Kolose. Selain itu, umat Kristen juga mengalami kesulitan untuk tetap setia kepada Tuhan di kota Kolose. Filemon adalah umat Kristen lain yang tinggal di Kolose. Mungkin Filemon menjadi Kristen sekitar waktu yang sama dengan Epafras. Dalam Filemon pasal 15, pasal 16 juga dalam Kolose 4 ayat 9, Paulus dengan lembut mendorong Filemon agar bertindak yang baik kepada Onesimus, seorang budak. Hukum Romawi menyatakan bahwa Paulus harus mengirim kembali Onesimus ke Filemon. Tetapi Paulus menghimbau hati nurani Filemon sebagai sesama orang percaya dan mendesaknya untuk memperlakukan Onesimus bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai saudara. Ada catatan yang menarik bahwa selama perbudakan di Amerika, Ellen G. White secara khusus memberitahu umat Advent untuk tidak mendukung hukum yang memerintahkan pengembalian budak yang melarikan diri. Kutipan roh nubuat untuk pelajaran hari ini dari buku Reflecting Christ, halaman 344. Dikelilingi praktek dan pengaruh paganisme, umat percaya di Kolose berada dalam bahaya terjerumus menjauhi kesederhanaan Injil, dan Paulus memperingatkan mereka terhadap hal ini, serta mengarahkan kepada Kristus sebagai satu-satunya penuntun yang aman. Dalam Matius 24 ayat 12, Kristus telah menubuatkan bahwa akan muncul para penipu yang pengaruhnya mengakibatkan kejahatan akan berlimpah dan kasih orang banyak akan menjadi dingin. Kristus telah memperingatkan para murid bahwa gereja akan berada dalam bahaya yang lebih besar untuk kejahatan
pengajaran palsu daripada bahaya penganiayaan para musuh. Berulang kali Paulus memperingatkan umat percaya terhadap para pengajar palsu ini. Kristus adalah standar yang harus digunakan untuk menguji doktrin-doktrin yang disampaikan. Segala sesuatu yang tidak selaras dengan ajaran Kristus harus ditolak. Kristus yang disalibkan karena dosa, Kristus yang bangkit dari kematian, Kristus yang naik ke surga. Inilah ilmu keselamatan yang harus dipelajari dan diajarkan. Seperti pada zaman para rasul, orang berusaha menghancurkan iman kepada kitab suci melalui tradisi dan filsafat. Demikian pula saat ini, melalui kritikan pedas, evolusi, spiritualisme, teosofi, dan panteisme, musuh kebenaran berusaha menuntun jiwa-jiwa ke jalan yang terlarang. Bagi banyak orang, Alkitab jadinya lampu tanpa minyak, karena mereka telah mengarahkan pikiran mereka ke saluran kepercayaan spekulatif yang membawa kesalahpahaman dan kebingungan. Berikut dari buku Lift Him Up, halaman 264. Surat kepada jemaat Kolose dipenuhi dengan berbagai pelajaran yang sangat berharga bagi semua orang yang terlibat dalam pelayanan Kristus. Pelajaran yang menunjukkan ketulusan tujuan dan keluhuran cita yang akan terlihat dalam kehidupan orang yang dengan benar mewakili Juru Selamat dalam kehidupan sehari-harinya dengan belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih Kristus. Dalam upaya mencapai cita-cita Allah baginya, umat Kristen tidak boleh putus asa. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Yesus membawa kita kepada firman-Nya, dan dari pohon kehidupan, Yesus memberikan daun-daun untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit karena dosa. Yesus menuntun kita ke tahta Allah dan menaruh di mulut kita doa yang membawa kita dalam hubungan yang erat dengannya. Demi kita, Yesus menggerakkan kekuatan-kekuatan surga yang maha kuasa. Di setiap langkah, kita menyentuh kuasa Yesus yang hidup. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.